1081. Apa? Bertarung. Melihat Zuo Fan berhenti, yang lain juga berhenti, tampak muram. Saudara Zuo, apakah Anda benar-benar yakin Kiaoer tidak dapat menahannya? Zuo Fan mengangguk singkat. Dalam dua ledakan terakhir, petir selalu menguasai neraka, itu bukti bahwa Kiaoer tidak bisa menangani pedang tak terkalahkan. Saya yakin mereka akan segera menyusul dan melarikan diri dengan kecepatan kita tidak ada gunanya. Itu sebabnya, bertarunglah. Alisnya bergetar saat wajah-wajah tenggelam dalam keputusasaan, mengepalkan tangan mereka saat rasa takut merayapi hati mereka. Selain fakta bahwa semua yang ada di sini adalah orang-orang yang tersesat, bahkan dalam kondisi terbaik mereka pun tidak pernah berharap untuk mendapat peluang melawan monster itu. Ouyang Lingtian adalah orang yang paling jelas dalam hal ini. Satu-satunya harapan dia dan dua pengguna pedang dewa lainnya adalah pada bakat seperti Dewa Kiaoer. Namun, ternyata ini juga gagal, karena orang tua aneh itu datang untuk menghabisi mereka. Semua orang menggigil. Kakak Zuo, apa peluang kita? Ouyang Changqing menatapnya dengan harapan yang membutakan. Semua orang juga menoleh dengan tatapan membara, termasuk tiga orang tua di sini, semua ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, setelah kehilangan tulang punggung mereka dan menunggu instruksinya. Dulu ketika dia menjadi Marsekal Agung, mereka masih bisa memanfaatkan inti yang ada di pundak mereka, mengingat tiga perintah. Namun sekarang, mereka melepaskan kesadaran mereka demi mengikuti perintah Zuo Fan. Mereka berada di ujung tali dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan bantuan. Siapapun yang berada dalam kesulitan seperti itu akan terpuruk, dan akan menerima kesepakatan apapun. Mereka tidak akan menggunakan pikiran mereka sendiri dalam mengatasi untuk mendapatkan bantuan orang lain. Pertolongan mungkin datang dari orang yang mudah berubah, tapi betapapun buruknya karakternya atau tidak dapat diandalkannya, kata-katanya tetap menjadi hukum bagi mereka. Belum lagi kecerdasan Zuo Fan telah diuji dan menang. Kepercayaan mereka terhadapnya membutakan pada saat ini. Tidak ada yang memiliki keyakinan penuh pada Zuo Fan sampai sekarang, terutama Murong Sue yang selalu berperang. Bahkan dia mendapati nasibnya ada di tangannya. Keputusasaan adalah salah satu cara terbaik untuk membuat orang mendengarkan dan patuh. Bagaimana lagi Anda menjelaskan banyaknya pemberontakan kampungan sepanjang sejarah? Zuo Fan membalas tatapan mereka dengan senyuman penuh pengertian. Tenang saja, denganku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Kakak tahu caranya. Kamu bisa mengatasi pedang tak terkalahkan. Ouyang Changqing tersentak, menemukan sisi lain dari dirinya. Bosnya sangat tangguh sehingga dia hanya menggunakan kelingkingnya sebelumnya, ketika dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan yang terbaik di negeri ini. Benarkah? Tapi kita adalah rekan, ada batasan seberapa kuat yang bisa kamu dapatkan. Kecurigaannya segera berkurang setelahnya, mengingat Kiaoer mendorong kembali tiga raja pedang dan dia bahkan lebih muda. Sebagai ayahnya, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh kakak laki-laki Zuo. Klan Zuo adalah sarang monster yang tersembunyi. Ouyang Changqing menangkupkan tangannya dengan kagum. Kakak Zuo sungguh tak terduga, karena tidak menunjukkan bakatmu untuk kami lihat. Sekarang saya bisa melihat gaya kakak dan saya yakin pertarungan kakak dan pedang tak terkalahkan akan menjadi pertarungan terhebat dan paling gemilang sejak dunia ini ada. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk menyaksikan sejarah dibuat. Sisanya memandang Zuo Fan dengan heran. Dia bisa menangani pedang tak terkalahkan, benarkah? Itu gila. Pedang tak terkalahkan telah dilatih selama berabad-abad, tapi bagaimana dengan dia? Jika dia bisa bertemu langsung dengan monster tua itu, para pengamat ini akan malu dengan orang bodoh tua itu. Kamu berkultivasi selama ribuan tahun namun bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pria yang ada hanya beberapa dekade. Apa yang kamu lakukan selama ini? Bersantai. Orang-orang dari wilayah barat bahkan lebih tidak percaya karena terakhir kali mereka melihatnya hampir 10 tahun yang lalu, ketika mereka mengetahui kekuatannya. Tidak mungkin seseorang bisa melompati peringkat sebanyak itu dan secepat itu. Bukan hanya pedang tak terkalahkan yang akan tertekan jika dia bisa, tapi bahkan mereka, merasa seperti mereka menyia-nyiakan tahun-tahun mereka. Kami sudah berlatih keras, jadi mengapa kami masih tertinggal jauh? Semua orang terlihat tegang, menunggu jawaban Zuo Fan. Ada harapan dan penolakan di wajah mereka. Meskipun merupakan keuntungan besar bagi mereka jika Zuo Fan memiliki bobot seperti itu, hal yang sama tidak berlaku untuk harga diri dan kepercayaan diri mereka. Apa yang kamu lakukan selama ini? Bagaimana Anda bisa melangkah sejauh ini? Kami bahkan tidak berada dalam bayanganmu lagi. Gulping, Ouyang Lingtian dan dua orang lainnya merasa tertekan ketika mereka menunggu dengan tatapan tertuju padanya, pikiran dan keinginan mereka berada dalam konflik yang mendalam. Jika Zuo Fan menyatakan dia bisa melawan pedang tak terkalahkan, mereka adalah orang pertama yang menyangkal sepenuhnya, melepas ikat pinggang mereka dan menggantung diri dengannya. Jika kamu benar-benar keji, apa jadinya kami? Melihat mereka semua, mengetahui betul kekacauan di hati mereka, Zuo Fan terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Teman-teman, dengan kekuatanku,
bahkan melawan ahli puncak Genesis pun tidak mungkin, apalagi pedang tak terkalahkan. Saya kebetulan memiliki beberapa barang, seperti Kiawer, dari tuan saya ketika masa-masa sulit. Setidaknya aku bisa melarikan diri dengan hidupku. Oh begitu, mereka semua menganggukkan kepala, rasa cemburu dan iri hati mereka langsung terkendali. Apa yang kubilang padamu, tidak mungkin manusia bisa berlatih secepat itu sungguh gila. Ternyata ada cara khusus sebagai gantinya. Itu menjelaskan kekuatan luar biasa gadis itu, semuanya didasarkan pada hal lain. Kultivasi seseorang hanya bisa tumbuh melalui kerja keras. Keyakinan ini telah tertanam dalam hati mereka, sehingga membuat mereka mudah tersinggung ketika seseorang menantangnya. Jika Zuo Fan dan Kiawer benar-benar mengumpulkan dalam beberapa tahun apa yang memakan waktu ribuan, pikiran mereka akan patah dan hanya akan meringkuk dan menangis di sudut. Mereka bersyukur kepada dewa, ternyata tidak demikian. Hal ini setidaknya membawa nilai bagi perjuangan pahit mereka menuju puncak selama bertahun-tahun. Mereka harus menjaga ego mereka tetap utuh, untuk saat ini. Changqing, lambat dan mantap memenangkan perlombaan, teruji dan terbukti sepanjang zaman. Ingat itu, untuk menjadi kuat, Anda perlu berlatih keras dan tidak bergantung pada alat peraga. Ketika mereka gagal, dan mereka akan gagal, Anda hanya bisa mengandalkan diri Anda sendiri. Memahami, Ouyang Lingtian menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan kebijaksanaannya kepada anak itu, sambil berbuat lebih banyak untuk dirinya sendiri dan menghapus kekalahan ini. Itu termasuk Zuo Fan di dalamnya juga, meskipun mereka semua memahaminya. Orang-orang tua mendapati pusat perhatian mereka dicuri oleh kaum muda, jadi mereka hanya bisa menggantungkan senioritas mereka di atas kepala mereka untuk pamer. Ouyang Changqing ikut bermain dengan mengangguk, gambaran seorang murid yang sungguh-sungguh, namun hati yang busuk dan meremehkan. Kaum muda bersikap pragmatis, hanya melihat hasil akhir dan bukan cara. Tentu saja, kata-kata orang tuanya ada benarnya, meskipun di sini dan saat ini, kata-kata itu tidak didengarkan. Lebih buruk lagi, jika itu datang dari Zuo Fan misalnya, dia akan mendapatkan perhatian penuh. Suara mendesing, warna ungu menyala dan Kiawer menyusul mereka. Dia tampak panik, bergegas ke Zuo Fan. Ayah, pengatur waktu lama itu terlalu kuat. Pil nafas naga tidak melakukan apapun. Dia sedang dalam perjalanan sekarang. Hahaha, ya, tapi tidak dalam perjalanan, karena sudah sampai. Saat dia selesai, 4 suara siulan terdengar saat pedang tak terkalahkan menyerang mereka dengan 3 raja pedang di belakangnya. Semua orang tersentak kaget, bahkan Kiawer. Untuk pertama kalinya, dia berlari ke belakang Zuo Fan, menatap Bai Li Yutian dengan ketakutan. Monster itu ada di sini. Zuo Fan tidak memiliki rasa takut dan kesusahan yang merajalela di kelompoknya, tersenyum sambil menangkupkan tangannya. Tuan, kita bertemu lagi. Memang benar, Tuan Zuo, kehadiranmu sangat membebani hatiku, hahaha. Sambil menyeringai, Bai Li Yutian tertawa. Gunung Iblis adalah nama yang sangat besar, sesuai dengan reputasinya. Saya sekarang telah datang untuk melihatnya apa adanya. Meski begitu, aku takut pergi tanpa kepalamu dan ketiga pedang suci itu mustahil. Akankah Tuan menurutinya? Zuo Fan mengangkat alisnya, menyeringai. Tuan benar-benar lupa, atas kesepakatan kita untuk saling menjauhi. Bukankah ini terlalu dini untuk terlintas di benakku? Tuan mungkin ingin menarik kembali kata-katanya, tetapi bukankah Anda terlalu bersemangat juga, tidak bermartabat? Perjanjian dibuat antara pihak-pihak yang setara, sesuatu yang saya anggap seperti itu pada saat itu. Tidak lagi, dia menyipitkan mata dan tersenyum jahat. Jika kamu ingin kesepakatan itu bertahan, kamu harus membuktikan kepadaku bahwa kamu memiliki apa yang diperlukan agar aku tetap menghormatinya. Kamu tidak mengatakannya. Hahaha, kalau begitu, kurasa kesepakatannya batal, sekarang juga. Menyerah begitu cepat, Tuan. Hahaha, dengan gertakanmu yang terlihat jelas, kamu masuk akal. Disitulah kesalahan Anda, Tuan. Zuo Fan menyeringai ketika Bai Li Yutian tertawa, matanya menghina. Saya menemukan bahwa dari cara Tuan mendefinisikan kesepakatan bahwa Andalah yang tidak layak untuk saya pertahankan. Kamu terlalu lemah. Bai Li Yutian bergidik, senyuman maniknya membeku di wajahnya saat ekspresinya menjadi gelap. Tuan Zuo memanggilku pelupa, padahal kamu lebih pelupa. Saya ambil kembali, Anda tidak berakal sehat, tapi sombong. Ini mungkin membuat takut semua orang, tapi bukan aku. Anda hanya menandatangani surat kematian Anda. 1082. Bai Li Yutian menjentikkan jarinya. Langit berubah menjadi ungu karena petir dan energi pedang yang buas terbang langsung ke arah Zuo Fan. Tekanan yang mereka rasakan melonjak karena satu serangan itu, menghentikan napas semua orang dan membuat mereka menggigil. Bahkan membuat kulit mereka pecah-pecah, darah merah merembes dari luka mereka, seolah siap meletus. Wajah Ouyang Lingtian dan 2 orang lainnya berlumuran darah dan tidak mampu menahan diri. Bahkan menggunakan pedang suci tidak terbukti cukup untuk bertahan melawan serangan biasa dari Bai Li Yutian ini.
Pedang tak terkalahkan, tak terhentikan dan menghancurkan. Dia memegang kekuasaan terbesar di dunia, tak kenal lelah dan menghancurkan. Di bawah gelombang pedang ini, semua merasakan kematian menghembus di leher mereka, menjadi semakin dingin. Hahaha, Tuan Zuo, saya baru saja selesai mencoba mainan anak Anda. Saya mungkin menambahkan, cukup mengesankan, tetapi jauh dari cukup untuk mengancam saya. Tuan Zuo, seorang ayah tidak boleh menggunakan metode yang sama seperti putri Anda di saat-saat sulit. Kamu hanya akan mengecewakanku. Baili Yutian tertawa dengan jijik. Ketiga Raja Pedang itu tampak sombong melihat bos mereka sombong, terkekeh dalam hati. Berani melawan Patriark dan inilah yang kamu dapatkan. Tidak ada yang bisa melawan Patriark. Pil nafas naga gunung iblis mungkin bisa menangani Raja Pedang, tapi itu hanya mainan kasar melawan Patriark, hahaha. Zuo Fan menyipitkan mata, menghadap angin kencang dan memandang keempat orang menjengkelkan di atas dengan senyuman dingin. Pedang tak terkalahkan, jangan terlalu senang. Anda jauh dari menjadi tidak terkalahkan. Saya mungkin tidak membawa mainan seperti itu, meskipun saya tidak suka memiliki hewan peliharaan. Karena Tuan cukup bermurah hati untuk menunjukkan kepada kami cara melakukannya, saya akan sangat menghargai masukan Anda tentang binatang kecil ini. Zuo Fan menjentikkan tangannya dan cincin penyimpanan membuka portal. Angin kencang bertiup dan tanah berguncang. Energi pedang berada tepat di atas kelompok itu, hendak memenggal kepala mereka, ketika sebuah cakar yang sangat tajam menyerangnya, ledakannya bergemuruh dan sisa-sisa energi pedang tak terkalahkan menghilang. Angin dingin berlalu saat angin membayangi matahari dan langit secara keseluruhan. Satu kepakan menghancurkan batu dan menghancurkan gunung. Petir ungu tak berujung di sekitarnya juga padam di bawah angin kencang. Dominasi pedang tak terkalahkan di langit telah dikurangi menjadi setengah ukurannya saat burung raksasa berkepala 3 dengan nyala api biru di dahinya menunjukkan ukurannya yang agung kepada dunia. Ia memekik, suara menusuknya memekakkan telinga dan bergema ke segala arah. Semua makhluk spiritual dalam radius 1000 mil meringkuk ketakutan, bersujud di hadapan raja mereka. Itu, semua ternganga kaget dan ketakutan, termasuk bahkan pedang tak terkalahkan. Mungkinkah ini makhluk spiritual kekaisaran legendaris tingkat 9, gagak berkepala 3? Para Raja Pedang tercengang, wajahnya berkedut dan gemetar keras. Patriark, itu memang binatang spiritual terkuat, gagak berkepala 3 kelas 9. Hampir tidak ada orang yang pernah melihatnya. Tidak kusangka itu akan muncul hari ini. Gunung Iblis adalah monster yang mampu membesarkan sesuatu kaliber ini. Baili Yuyun menjadi muram saat dia menatap dengan tidak percaya. Binatang spiritual tingkat 9 adalah yang terkuat, dikatakan sebagai kaisar kemanapun ia pergi ke semua makhluk. Tidak pernah ada seorang pun dalam sejarah 5 negeri yang mampu melampaui legenda seperti itu. Faktanya adalah kerajaan manusialah yang runtuh di bawah cakar dan lebar sayapnya sebanyak puluhan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana seorang kaisar binatang buas mau mendengarkan manusia. Patriark, Gunung Iblis. Baili Yuyun gemetar karena cemas, penyesalannya memuncak. Pakar ini tidak bisa dianggap enteng, ia memiliki kekuatan untuk menundukkan bahkan binatang terkuat sekalipun, binatang spiritual tingkat 9. Masalah sebenarnya di sini adalah mereka mendapat sisi buruk dari sekte mistis yang tersembunyi ini sekarang. Bagaimana kita bisa bertahan? Ketika para ahli sejati merasa ingin meminta balasan, bahkan Patriark pun tidak akan bisa menahannya. Baili Yuyun menjadi panik, menatap Baili Yutian dengan ketakutan. Baili Yutian tahu apa yang ingin dia katakan dan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, seringainya terlihat jelas saat dia menatap kegirangan pada binatang besar itu. Selama ribuan tahun aku terus mencari lawan yang layak, namun aku kecewa setiap saat. Memprovokasi Gunung Iblis mungkin tidak bijaksana, tapi melihat legenda hidup, makhluk spiritual tingkat 9, memenuhi hati tua ini dengan gembira, hahaha. Patriark, bukan itu masalahnya di sini, tapi orang yang menundukkannya. Saya tahu itu, pedang tak terkalahkan mengusirnya dengan tidak sabar. Hanya ahli sejati yang bisa membuat busur binatang spiritual tingkat 9. Kami benar-benar mengaduk sarang lebah kali ini dan bahkan saya mungkin merasakannya menyengat. Tapi bagaimana dengan itu? Apakah kalian bertiga tahu bagaimana kerajaan bintang pedang terbentuk? Di masa jayaku, aku telah menghadapi kesulitan dan tantangan yang tak terhitung jumlahnya yang menghasilkan apa yang kamu lihat saat ini. Bukankah hanya musuh kuat yang muncul? Tepat pada waktunya juga, untuk mengekang kesendirian yang telah saya alami selama bertahun-tahun. Sekarang saya bisa merasa muda kembali. Tidak peduli betapa tangguhnya Gunung Iblis atau berapa banyak ahli yang mendatangiku, aku akan menemui mereka sampai nafas terakhirku. Sama seperti yang saya lakukan dulu dan menantang 5 negeri. Hahaha, Gunung Setan, ini bagus sekali. Senang sekali kamu ada. Sekarang aku tidak sendirian lagi, hahaha. Tawa gila tanpa hambatan datang dari Invincible Sword saat dia menatap gagak berkepala 3, penuh dengan kegembiraan. Pedang sundering muncul di tangannya. Saat dia merasakan sambaran petir ungu menyala,
rasa hausnya akan pertempuran berkobar saat auranya meledak. Dalam sekejap, langit berubah. Kilat menyambar, warna ungu bertarung merebut kendali langit dari angin hitam. Para Raja Pedang mundur saat Patriark menjadi semakin bersemangat, karena belum pernah melihatnya begitu liar dan kejam. Sekarang setelah binatang spiritual tingkat 9 muncul, ia dapat menangani seluruh kekuatannya dan dia akhirnya bisa melepaskannya. Bagi seseorang yang begitu tergila-gila untuk menjadi yang teratas, hal itu adalah stimulan terbesar. Gagak berkepala 3 terkejut, hampir tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Bahkan ia belum pernah menghadapi manusia sekuat itu, bahkan ada yang terkejut muncul di wilayah fana ini. Pedang tak terkalahkan adalah seorang pria yang bahkan akan dihormati oleh Raja Makhluk Spiritual. Ouyang Lingtian dan yang lainnya menyaksikan Gagak berkepala 3 dengan mulut ternganga. Tuan Zuo, Teh Gunung Iblis bahkan mempunyai sesuatu yang keterlaluan ini. Yah, itu bagus untuk keperluan dan menahan pintu. Zuo Fan berbicara dengan berat, menatap binatang dan manusia yang akan bertarung. Bahkan dia mulai merasa hormat. Kebijaksanaan datang seiring bertambahnya usia, itulah yang dikatakan semua orang. Dan semakin lama seseorang berjalan, semakin banyak pula yang mereka peroleh dan semakin mereka takut kehilangan semua itu. Pedang tak terkalahkan adalah pengecualian, usia hanyalah angka baginya, sambil selalu menantang batas kemampuannya tanpa takut akan dampaknya terhadap klannya. Tidak heran dia adalah pedang tak terkalahkan, haha. Dia setidaknya berada satu liga di atas 4 orang lainnya yang disebut terkuat di negeri mereka. 3 pengatur waktu lama yang melongo dari pinggir lapangan membuat Zuo Fan tidak senang. Dia berada di sisi 4 negeri, berhadapan dengan pedang tak terkalahkan. Namun jika menyangkut rasa hormat, dia menganggap musuh jauh lebih berharga. Itu semua karena para ahli, perkasa, ini gemetar ketakutan di hadapan musuh mereka, sementara pedang tak terkalahkan menikmati tantangan tersebut. Itulah yang membedakan yang kuat dari yang lemah. Menopang pintu, Tuan Zuo, sebenarnya apa Gunung Iblis itu? Ouyang Lingtian menangis kaget. Zuo Fan tersenyum, fokusnya tidak pernah meninggalkan pertarungan yang akan dimulai. Dia memperhatikan Gagak berkepala 3 gemetar, tampak sama senangnya. Binatang spiritual tingkat 9 ingin menguji gelar pedang tak terkalahkan, hahaha. Betapa bodohnya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan terus menonton. Dia tidak boleh meremehkan ketiganya, tidak ketika mereka adalah pahlawan di wilayahnya sendiri. Namun kini, ketika nyawa dipertaruhkan, dalam menghadapi pertikaian ini, mereka hanya peduli pada pertahanan diri, meski merupakan tindakan yang cukup logis juga. Meskipun dia tidak khawatir karena semuanya berjalan sesuai rencana, sisanya berada di ujung tanduk, dari satu situasi ke situasi lainnya. Bagaimana mereka bisa mengatasinya? Dia selalu menekankan pada ketangguhan dan keberanian mereka, tapi dia meminta terlalu banyak dari mereka. Zuo Fan mengosongkan pikirannya, menemukan pandangan dunia baru saat itu juga, membuka matanya. Semua terlalu fokus untuk menyadari perubahan pandangannya, bahkan Zuo Fan tidak dapat memahami kesadaran apa yang dia dapatkan. 1083. Suara mendesing. Memegang pedang sundering yang tajam, Bai Li Yutian memandang dengan penuh semangat dari burung gagak ke Zuo Fan di bawah. Hahaha, Tuan Zuo, saya harus berterima kasih karena telah memberi saya musuh yang begitu hebat. Aku pasti akan menunjukkan penghargaanku dengan memberimu penguburan yang layak setelah aku membunuhnya dan menjaga kepalamu. Saya merasa rendah hati, itulah sebabnya saya pasti akan mengumpulkan potongan Anda dan mengirimkannya kembali ke Sword Star Empire setelah hewan roh saya mencabik-cabik Anda. Setidaknya yang bisa kulakukan adalah tidak membiarkan mayatmu dirusak oleh binatang buas, sebagai tanda persahabatan singkat kita, hahaha. Zuo Fan juga tampak bersemangat. Keduanya saling menatap dan tertawa terbahak-bahak. Penonton tercengang, tidak ada yang bisa memahami apa yang terjadi, bahkan ketiga Raja Pedang pun tidak. Mereka berdua berbicara tentang kematian satu sama lain, tapi apa gunanya menggunakan nada ramah seperti itu? Yang lebih membingungkan para Raja Pedang adalah bagaimana patriark mereka terdengar tulus. Itu tidak mengandung sarkasme, tapi benar dalam niatnya untuk membalas budi. Siapa di dunia ini yang baik terhadap korbannya? Sejak kapan memberi mereka penguburan itu menyenangkan? Pedang tak terkalahkan hanya puas dengan mengucapkan kata-kata mengerikan seperti itu, membuat semua orang mati rasa. Ouyang Changqing ingin klarifikasi. Kakak, apakah kalian baru saja saling mengutuk? Tentu saja tidak, kami hanya ngobrol ramah, bahkan mencari titik temu. Ramah, kesamaan, saya tidak melihatnya. Ouyang Changqing bingung. Zuo Fan menghela nafas. Kamu jarang berada di sekitar dan tidak tahu apa-apa tentang persahabatan seorang praktisi. Menjadi bagian dari lingkaran praktisi ini, Anda tidak bisa memilih. Masing-masing dari kita menginginkan orang lain mati, didorong oleh kepentingan kita sendiri. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat kami untuk saling menghormati, ditunjukkan dengan menjaga jenazah mereka. Beginilah caramu memperlakukan lawan yang terhormat, sangat wajar.
Bagaimana itu wajar? Aku tidak mengerti semua itu. Ouyang Changqing menggaruk kepalanya, masih tidak mengerti. Ouyang Ling mengambil waktu sejenak untuk memikirkan kata-katanya dan kemudian membungkuk kepada Zuo Fan. Kami semua mengagumi hati nurani Tuan. Ayah, kamu mengerti apa yang dia katakan? Tentu saja. Ketiga lelaki tua itu tertawa. Praktisi tidak boleh memilih, hahaha. Mereka berubah menjadi serius, senyuman mereka memudar, menoleh ke arah manusia dan binatang di atas dengan hanya rasa hormat. Pelestarian diri tidak lagi mendominasi tindakan mereka, berdiri tegak seperti ahli sejati di negeri mereka. Zuo Fan mengangguk, tidak heran mereka mengerti, menjadi kepala negeri mereka. Seorang praktisi harus mau menantang, itulah yang menjadikannya seorang pejuang, daripada memperpanjang waktunya di bumi ini selama yang dia bisa. Mereka menyegelnya di dalam hati mereka, menyegel diri mereka dari dao di dunia sekuler. Ini mungkin mengapa wawasan mereka tentang senjata suci kurang dibandingkan dengan pedang tak terkalahkan. Hati mereka terkurung oleh hal-hal sepele. Sekarang hati mereka terbuka. Suara mendesing. Gagak berkepala tiga mengepakkan sayapnya yang besar, mengirimkan angin kencang ke sekelilingnya. Ia kemudian menembak ke arah pedang tak terkalahkan, cakarnya siap mencabik-cabiknya, bersiul di udara. Patriark, awas, pisahkan dia. Raja Pedang berteriak sementara Kiaoer bersorak untuk hewan peliharaan di rumah mereka. Dia mendapatkan lebih dari sekedar tendangan, melihat Invincible Sword akan mendapatkannya setelah memilihnya. Dentang, pedang tak terkalahkan menyipitkan mata, menjentikkan pedang untuk memblokir cakarnya, mengeluarkan suara jeruji. Kekuatan yang diberikan sungguh tidak masuk akal, dahsyat, dengan pedang tak terkalahkan dipaksa mundur saat dia bertahan, lengannya menonjol karena ketegangan dan keringat terbentuk di alisnya. Karena belum pernah melihat Patriark dalam kesulitan seperti itu dalam pertempuran, para Raja Pedang menjadi panik. Sebaliknya, sisanya sangat gembira. Ouyang Changqing melompat ke Zuo Fan untuk berseru. Kakak, jika kamu memiliki barang berharga itu, kamu seharusnya mengambil tindakan dari awal dan menyelamatkan usaha ayahku dan orang lain. Aku ingin menunggu waktu yang tepat untuk mengejutkan pedang tak terkalahkan dan menghabisinya. Sekarang saya tidak punya pilihan selain membiarkan mereka berhadapan. Zuo Fan langsung berbohong. Dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Saya sedang menunggu kedua belah pihak menjadi lumpuh. Itu sangat tidak sopan. Alasannya terdengar cerdas juga, tanpa ada yang menilai kecerdasannya. Lagi pula, dia sudah memikirkan semuanya selama ini. Tidak peduli betapa mencurigakannya alasan ini, karena Zuo Fan mengatakannya, mereka harus mempercayainya. Siapa sebenarnya Marsekal Agung di sini? Hanya Ouyang Lingtian dan orang-orang lama yang mengerti bahwa perang tidak penting, yang penting hanyalah pertempuran ini. Ah, raungan bergema saat pedang tak terkalahkan menegangkan kakinya dan berdiri kokoh untuk menghentikan kemundurannya. Pedang tak terkalahkan kemudian mendorong lebih keras, melemparkan sebagian besar gagak berkepala tiga ke belakang, membuatnya berguling di udara beberapa kali. Ketiga pasang mata itu menoleh ke belakang dengan kaget. Kamu cukup kuat untuk ukuran manusia. Ia berbicara, sama seperti iblis laut itu. Ouyang Changqing memekik. Apakah semua makhluk spiritual tingkat 9 berbicara? Apakah iblis laut berada pada level yang sama? Yang lain berhenti lalu mengangguk, sampai pada kesimpulan yang sama. Hanya Zuo Fan dan Kiaoer yang mengetahui alasan di balik makhluk spiritual tingkat 9 yang dapat berbicara, api biru meneranginya. Adapun iblis laut, itu jauh lebih buruk daripada binatang spiritual yang lemah. Namun yang mengejutkan Zuo Fan adalah pedang tak terkalahkan mampu melawan makhluk spiritual tingkat 9 secara merata. Pada tingkat ini, binatang buas adalah raja, belum lagi makhluk ini adalah tangan kanan Kunpeng, jauh di atas biasanya. Terlepas dari itu semua, pedang tak terkalahkan terus maju. Apakah ini berarti pedang tak terkalahkan berada pada tahap Raja Roh? Dia bukan orang yang sebenarnya hanya karena domain memblokirnya. Pikiran Zuo Fan sedang menghitung dan mengamati. Kekuatannya melampaui apapun dan siapapun, namun kultivasinya terhenti. Itu tidak sesuai dengan tatanan alam. Jika pedang tak terkalahkan menjadi lebih kuat, apakah domain akan menekan kultivasinya lebih keras? Jika kekuatannya melampaui batas wilayah kekuasaannya, begitu dia menerobos, dia akan melampaui alam fana, dan dia akan mengalami kesengsaraan surgawi. Namun dengan warisan penguasa pedang, kesengsaraan surgawi mungkin tidak berarti kematian seketika. Tapi lalu apa? Apakah dia akan tetap berada di alam fana atau? Apakah pedang tak terkalahkan satu-satunya bakat sejati yang mencapai titik ini dalam sejarah panjang wilayah fana? Pasti ada generasi-generasi dengan talenta cemerlang dan legenda mereka selama berabad-abad. Dengan keberadaan 5 pedang dewa sejak awal, pewaris penguasa pedang tidak mungkin hanya berjumlah beberapa ini saja. Jadi di mana mereka? Jika mereka naik ke domain suci, mengapa belum ada kabar tentang orang yang datang dari domain fana? Zuo Fan tahu segalanya tidak berjalan baik.
Wilayah kekuasaan penguasa surgawi tidak hanya dibuat untuk menjebak binatang suci. Jeritan, teriakan tiba-tiba itu menembus langit dan telinga semua orang. Gagak berkepala 3 berteriak karena merasa terhina karena manusia mendorongnya kembali. Sayapnya yang besar mengirimkan angin hitam yang berputar-putar langsung ke Baili Yutian. Bukit atau batu apapun yang dilewatinya akan musnah, angin menahan kekuatan pembusukan saat ia memakan apapun yang disentuhnya. Bahkan petir yang menyambar langit tidak bernasib lebih baik, membuat langit berwarna ungu menghalangi angin. Semua orang tiba-tiba merasakan hawa dingin saat bersiul di telinga mereka, darah mereka menjadi dingin. Itu semua dilakukan untuk menelan Baili Yutian. Para Raja Pedang berteriak sekali lagi, mengkhawatirkan patriark mereka. Semua orang sangat tidak percaya bahwa Raja Pedang akan bertindak seperti itu. Meskipun sudah jelas dari tampilannya bahwa bahkan yang terbaik di dunia pun tidak akan bisa lebih baik melawan makhluk spiritual tingkat 9. Saat kegelapan dan angin mengelilinginya, mata pedang tak terkalahkan bersinar dan kilat menyinari pedang. 1084, Kepala 3, pastikan untuk memberikan pukulan yang bagus pada orang tua itu untukku. Kiaoer bersorak dari belakang Zuo Fan begitu dia melihat kekuatan mengerikan berbenturan di langit. Gagak berkepala 3 berubah muram atas perintah tuannya, mengepakkan sayapnya dengan keras. Pemusnahan angin astral hitam. Gemuruh, angin membanjiri langit seperti penyerbuan, melanggar pedang tak terkalahkan, menjebaknya di dalam dan mendekat untuk menentukan nasibnya. Tekanannya cukup untuk menempelkan jubah itu ke tubuhnya, mendorongnya semakin keras. Bahkan tulangnya pun berderit. Kepala keluarga, Raja Pedang berteriak, berkeringat karena khawatir. Melawan kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mereka sendiri akan mati di tempat jika mereka berada di posisi pedang tak terkalahkan saat ini. Dan itu hanya dari tekanannya saja. Begitu angin benar-benar bertiup, maka patriark mereka. Mereka menjadi semakin gelisah karena rasa takut memberi mereka skenario terburuk. Kuku mereka menancap di telapak tangan mereka, mengeluarkan darah tanpa mereka sadari. Ouyang Changqing dan yang lainnya menyaksikan pemandangan yang mengejutkan itu dengan gembira. Legenda pedang tak terkalahkan akan segera mati. Hanya Zuo Fan dan 3 orang tua yang tenang. Akhir dari pertarungan antara manusia dan binatang ini bukan hanya sekedar akhir dari perang, tapi juga pernyataan siapa yang berdiri di puncak, siapa yang terkuat. Ini adalah kehormatan dan keyakinan seorang praktisi, sesuatu yang tidak dapat dinodai oleh alasan yang tidak senonoh. Zuo Fan merasakan ini pada dirinya sendiri, jadi dia menyaksikan pertarungan ini tanpa alasan lain selain itu. Mereka semua ingin melihat pertarungan mengejutkan antara yang terkuat, dan seberapa jauh mereka dari puncak. Batuk. Ketika kekuatan itu semakin mendekat, hal itu menyebabkan tulang-tulang lamanya menjadi kaku. Dan dengan auranya yang membara, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Yang sungguh mencengangkan adalah dia juga berkeringat. Baili Yutian mengertakkan gigi untuk menahannya, bahkan saat dia memasang senyuman menarik dan tatapan yang hidup. Dia tidak takut, tapi menikmatinya. Hehehe, sudah berapa tahun sejak aku merasakan sakit seperti itu? Ini adalah pertempuran. Beginilah seharusnya aku hidup, hahaha. Tertawa dalam hati, Baili Yutian berteriak dan menggenggam pedangnya lebih erat. Seluruh tubuhnya bersinar ungu sementara pedang sundering berkedip-kedip. Pertama dari 3 serangan pedang sundering, menaklukkan segalanya. Suara mendesing. Saat angin hitam menerpa dirinya, tangan Baili Yutian menegang. Tulangnya berderit dan tubuhnya mengeluarkan gelombang petir. Dengan pergeseran yang tiba-tiba, gelombang pedang dilepaskan ke segala arah, menyapu semua yang dilaluinya. Gemuruh. Langit bergemuruh dan bumi mendidih saat segala sesuatu di sekitarnya berguncang. Dari pedang tak terkalahkan, badai petir ungu yang kuat menyebar dan saat bertemu dengan angin hitam, mereka berhenti sejenak sebelum menghancurkan angin tersebut. Petir ungu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, mengambil kembali kendali atas langit, mengembalikan warna ungunya. Petir mengerikan menghantam dari atas, seperti menampilkan tarian kemenangan. Bam! Gagak berkepala 3 terlempar ke belakang, membalik belasan kali, matanya liar karena terkejut. Bagaimana bisa manusia biasa? Pak, terlalu dini untuk terkejut karena ledakan tiba-tiba datang dari tubuhnya, membakar bulu-bulunya. Bau busuk memenuhi hidungnya. Gagak berkepala 3 kewalahan, melihat lukanya yang mengeluarkan asap hitam karena tidak percaya. Manusia benar-benar melukaiku. Ini adalah luka yang dibuat oleh Sundering Sword. Pedang tak terkalahkan menggunakan kesempatan ketika angin hitam dilawan untuk melukainya. Penonton ternganga melihat hasil seperti itu. Bahkan Raja Pedang pun terperangah. Mereka mengatakan tidak ada yang bisa melawan binatang kekaisaran tingkat 9, tapi sekarang dia terluka. Yang lebih buruk lagi adalah serangan itu datang sebagai pembalasan atas serangannya sendiri. Ini keterlaluan. Mereka awalnya percaya bahwa patriark akan kesulitan bahkan untuk melarikan diri dari serangan angin hitam, karena itu berasal dari binatang kekaisaran tingkat 9. Hanya untuk menyaksikan hal yang mustahil.
Patriark menghancurkan angin itu dan menggunakan celah itu untuk menyerang balik juga, membuat sejarah. Pedang tak terkalahkan layak untuk namanya. Para Raja Pedang menjadi liar karena gembira. Patriark adalah kebanggaan terbesar kami. Sebaliknya, suasana hati kelompok Ouyang Lingtian merosot ketika mereka semua menghela nafas berat. Bahkan binatang kekaisaran tingkat 9 tidak bisa menghadapi orang tua itu. Apakah dia terlalu kuat? Zuo Fan dan orang-orang lama juga kagum, menonton untuk melihat bagaimana hal itu akan berakhir. Pedang tak terkalahkan itu kehabisan napas, menyeka alisnya yang berkeringat dan tampak kelelahan karena tekanan yang ditimbulkan oleh serangan itu. Tapi dia tidak khawatir, tapi senang, dipenuhi rasa haus akan pertempuran. Dia menjadi sangat pusing sehingga dia rela memeluk orang lain dalam pelukan beruang, jika itu manusia. Saudaraku, kenapa kamu lama sekali menemuiku? Kenapa kita belum pernah bertemu? Aku sudah sangat kesepian, sendirian selama bertahun-tahun, hahaha. Perasaan Gagak berkepala 3 sama sekali tidak saling menguntungkan, dengan ekspresi yang berat. Itu adalah binatang kekaisaran tingkat 9 yang perkasa, dengan seluruh wilayah fana sebagai wilayahnya. Kecuali beberapa orang yang benar-benar luar biasa di luar sana, ia tidak takut apapun. Namun ternyata, dia terdorong mundur 2 kali saat melawan manusia biasa. Kekesalan itu berubah menjadi kebencian. Semua makhluk spiritual berada di atas manusia ketika berkuasa. Makhluk spiritual dari tingkatan apapun dipandang sebagai makhluk inferior, rata-rata, atau superior. 2 yang pertama bisa menandingi ahli manusia puncak, sedangkan yang terbaik lebih unggul dari itu, mampu melawan manusia yang benar-benar kuat. Gagak berkepala 3 adalah binatang spiritual tingkat 9, bahkan melebihi yang unggul, yang terbaik dari yang terbaik. Ditambah dengan ajaran Kunpeng, hal itu tidak lagi terbatas pada skala kekuatan alam fana. Logikanya, ia berada di urutan kedua setelah binatang suci di alam fana, dan bukan manusia manapun yang ada. Oleh karena itu, harga dirinya tidak dapat menerima bagaimana manusia yang lebih rendah dapat menyakitinya. Di manakah martabatnya di antara sesama makhluk spiritual? Dan yang lebih buruk lagi, apa yang akan dikatakannya pada Kunpeng? Apakah itu bukan suatu kebanggaan? Gagak berkepala 3 sangat marah, menggelengkan kepalanya dan menatap pedang tak terkalahkan dengan niat untuk membunuh. Makhluk spiritual tidak memiliki kekaguman yang dimiliki manusia terhadap ahli sejati. Kamu membuatku malu dan sekarang aku akan membunuhmu. Sesederhana itu bagi binatang buas. Ia begitu marah sehingga kemarahannya hanya sesaat saja. Kiawer, si lucu, begitu perhatian sehingga dia mengipasi api. Kepala 3, jika kamu kalah, aku akan memberitahu ketua. Bukankah paman benci melepaskan orang lain? Dia mengirimmu untuk membantu namun kamu kembali dengan perasaan terhina. Apakah tidak ada seorang pun di bawahnya yang pandai dalam hal apapun? Sebaiknya kita tidak meminta bantuan lain kali, biarkan dia pensiun. Gagak berkepala 3 melihat peringatan di tatapan Kiawer dan menghela nafas. Gadis ini sama bengkoknya dengan Zuo Fan itu, memutar pisaunya di tempat yang sakit. Dan itu menyakitkan. Gagak berkepala 3 tidak takut pada apapun kecuali binatang suci. Sekarang Kunpeng mengirimnya untuk suatu keperluan, di bawah komando orang lain. Sepertinya gadis ini mengipasi api akan membuat hidupku seperti neraka. Terkutuklah kamu, bocah manja, menjadi begitu sombong karena memiliki warisan sundering Thunder Phoenix. Berhentilah bersikap lucu padaku, kamu hanyalah makhluk spiritual tingkat 6. Kamu berani memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Ibumu menggigil setiap kali dia melihatku. Kenapa bukan aku saja? Kami berdua burung, jadi mengapa saya tidak bisa mendapatkan keberuntungan? Itu membuat aku kesal. Sambil menghela nafas keras, suasana hati Gagak berkepala 3 tenggelam saat pikirannya berubah menjadi lebih buruk. Meskipun dia tidak bisa membalasnya, karena keadaannya sudah berbeda sekarang, seekor burung phoenix yang terlahir kembali dan semua omong kosong itu. Gadis itu akan segera menjadi bos lainnya. Mata dingin Gagak berkepala 3 beralih ke satu-satunya sasarannya, pedang tak terkalahkan. Ini semua salahnya dan hari ini dia akan mati. 1085. Api biru Gagak berkepala 3 di atas dahinya berkedip-kedip liar seperti cahaya lilin, namun matanya dingin dan sedingin es, hanya terfokus pada pedang tak terkalahkan yang berdiri di seberangnya. Karena merasa haus akan kematiannya, Bai Li Yutian menyeringai, memegang pedangnya dengan kedua tangannya dengan penuh niat untuk mencocokkannya dengannya untuk berperang. Ayo, unggas buas, coba serangan keduaku dari 3 serangan pedang sundering. Beraninya kamu, Gagak berkepala 3 bergidik, menjerit. Manusia malang berani menantang otoritasku. Kamu punya keinginan mati. Gagak berkepala 3 bergetar dan api biru di dahinya membesar, seperti ledakan, sebelum menyusut kembali untuk menutupi Gagak. Dengan teriakan yang nyaring, burung Gagak itu berubah menjadi burung api biru. Dilihat dari peningkatan tekanannya, setidaknya 10 kali lebih kuat. Itu membuat penonton terengah-engah dan mata terbelalak.
Ouyang Changqing dan Raja Pedang sama-sama terkejut. Burung gagak itu memang cukup kuat, namun di sini ia melangkah lebih jauh lagi dalam menunjukkan keunggulan penuhnya atas mereka. Pedang tak terkalahkan hampir tidak bisa melawannya untuk pertama kalinya, yang berarti sekarang dia akan gagal. Wajah Ouyang Changqing dan yang lainnya bersinar dengan harapan, sementara Raja Pedang tenggelam dalam lubang keputusasaan, tegang dan khawatir. Kepala keluarga, Baili Yutian menatap burung api besar itu, matanya tenang dan memberi isyarat. Ayo, unggas. Bodoh sekali. Gagak berkepala 3 menyipitkan mata karena marah, berteriak sambil mengepakkan sayapnya untuk menyerbu Baili Yutian. Manusia, jadilah saksi kekuatan raja, cakar penghancur bumi. Suara mendesing. Saat ia menyelam untuk menyerang, 2 cakar terbentuk dari api biru, menimpa Baili Yutian. Udara melengkung saat bergerak, memberikan ilusi bahwa ruang itu sendiri sedang mencair. Cakar api biru tiba dalam sekejap, panas terik memutar jubah Baili Yutian, hampir terbakar. Bahkan Yuan Qi yang melindungi orang-orang terbaik di dunia pun tidak mampu menangkis api mematikan ini dan dampaknya. Para Raja Pedang menjadi panik. Api apa itu? Mengapa Patriark tidak bisa menahan panasnya? Setelah meledak, maka Patriark. Kerutan tebal muncul, pikiran mereka dipenuhi dengan skenario bencana. Ouyang Changqing mengepalkan tangannya dengan keras, sangat senang. Monster tua itu akhirnya selesai, hahaha. Zuo Fan dan orang-orang lama tetap diam. Pedang kedua dari 3 serangan pedang sundering, lenyapkan. Saat cakar api mendekat, mata Baili Yutian bersinar dan mencengkeram pedangnya dengan keyakinan. Setelah teriakannya, pedang itu menebas ke depan dengan sekuat tenaga yang ditawarkan oleh tubuhnya yang sudah tua namun bugar. Suara mendesing. Berbeda dengan serangan mencolok dan spektakuler sebelumnya, kali ini Baili Yutian melepaskan energi pedang tipis. Meskipun penampilannya membosankan dan datar, energi pedang ini terasa mengandung kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Hal itu juga terlihat dari Baili Yutian yang terengah-engah saat melakukan pengerahan tenaga. Semua tampak penasaran, bagaimana energi pedang yang begitu sederhana bisa mengambil begitu banyak dari dirinya. Hal itu segera terlihat. Gelombang pedang berbenturan dengan cakar yang menyala-nyala, dan semua orang berharap untuk melihat tidak lebih dari sebuah kilatan di mana serangan kecil mengenai cakar tersebut, tidak ada efeknya. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan tak berujung saat petir dahsyat merajalela dari dalam cakar yang menyala, menelannya dari dalam. Ini baru permulaan. Semua orang menyaksikan dalam keheningan yang tercengang saat energi pedang kecil itu melesat masuk dan keluar dari cakar api, meninggalkan sambaran petir yang melahap langit. Bahkan api biru pun tidak mempunyai peluang melawan api ungu yang terus-menerus merambah. Saat petir membesar, cakar besar yang menyala-nyala ditelan di dalamnya, sementara energi pedang menembusnya dan menuju Gagak berkepala 3. Bagaimana ini mungkin? Mata Gagak berkepala 3 membelalak karena terkejut. Saat gelombang pedang ungu datang, ia mengangkat cakar apinya sendiri untuk meraihnya. Gemuruh. Saat bersentuhan, gelombang pedang kecil itu meledak dengan cara yang megah, melepaskan badai petir yang tiada duanya, menghanguskan tubuh Gagak saat menyerang dan menelannya. Ledakan yang mengejutkan dan menakutkan yang terjadi setelahnya hanya menambah rasa takut karena melihat petir menyelimuti langit dan burung Gagak raksasa yang menyertainya. Yang lain menatap kosong, tidak percaya betapa banyak kehancuran yang bisa dimasukkan ke dalam sesuatu yang begitu kecil. Mengapa serangan orang tua itu terlihat begitu sederhana namun begitu dahsyat? Apakah makhluk spiritual tingkat 9 jatuh olehnya? Zuo Fan merenung dan mengangguk menyadari. Jadi itulah mengapa disebut obliterate. Semua kekuatan terfokus pada satu titik yang diikuti dengan pelepasan dengan kekerasan yang dapat menenggelamkan dan menghancurkan segalanya. Ya, pedang sundering pada dasarnya adalah alat kehancuran murni. Wawasan pedang tak terkalahkan melampaui dunia kita. Ouyang Lingtian menghela napas, melihat kekuatan destruktif yang terfokus hanya membuktikannya, membutuhkan bakat luar biasa untuk mengendalikan kekuatan liar tersebut. Pedang tak terkalahkan layak untuk namanya, praktisi puncak. Dua lainnya mengangguk dengan sangat tenang, meskipun ini berarti pedang tak terkalahkan menang dan akan menimbulkan malapetaka bagi mereka semua. Mereka telah memutuskan hubungan dengan urusan fana, dan beralih ke sifat dunia. Suara mendesing. Sebuah bayangan hitam melesat melintasi petir tak berujung di atas saat Gagak berkepala 3 menggunakan tubuhnya yang kuat untuk terbang keluar. Namun, ia telah kehilangan kesan megahnya dari sebelumnya, dan sekarang terlihat lebih buruk karena sudah usang. Satu-satunya nyala api biru yang tersisa menyala hanyalah titik lemah di dahi. Bahkan bulunya pun hangus, menghilangkan lebih banyak prestise binatang kekaisaran tingkat 9. Semua ini disebabkan oleh satu orang, manusia terkuat. Gagak berkepala 3 merasa seluruh kehormatannya telah terseret ke dalam lumpur. Matanya menyala-nyala karena kebencian pada lelaki tua itu, sambil memekik. Manusia busuk, kamu telah meremehkanku untuk yang terakhir kalinya. Sekarang kamu mati. Gagak berkepala 3 menembak untuk pedang tak terkalahkan. Kecepatannya melebihi kondisinya yang sekarang lebih buruk, penuh dengan kekuatan dan semangat.
Manusia mengalahkan makhluk spiritual dalam hal kecerdasan, tetapi tubuh mereka jauh lebih tinggi. Ia telah mengalami penghinaan terhadap martabatnya dengan pedang tak terkalahkan yang mendaratkan 2 serangan padanya, tapi pada akhirnya, kerusakan yang dideritanya hanya sebatas kulit. Sebaliknya, pedang tak terkalahkan adalah orang yang hampir kelelahan akibat serangan itu, terengah-engah. Ini adalah kesenjangan antara makhluk spiritual dan manusia. Tubuh makhluk spiritual itu terlalu kuat. Raja Pedang juga mengetahui hal ini dan berteriak, "Patriark!" Suara mendesing. Gelombang Baili Yutian memotong mereka. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia memaksakan diri, meski dengan wajah pucat dan tubuh lemah, untuk berdiri tegak. Dia bahkan tersenyum kegirangan. Saya telah menjelajahi dunia tanpa terkalahkan dengan 3 serangan ini, hanya terpaksa menggunakan serangan pertama. Kesempatan tidak pernah muncul dengan sendirinya, atau mengharuskan penggunaan ketiganya. Itu karena tidak ada yang bisa melawannya. Kali ini, hahaha, aku menikmati kenyataan bahwa aku bisa menggunakan semuanya. Benar-benar menyenangkan, hahaha. Gagak berkepala 3, terima kasih telah memenuhi keinginan seumur hidupku dan mengizinkanku bertarung dengan semua yang kumiliki. Baili Yutian memegang pedangnya, matanya tajam saat dia memberikan senyuman berlebihan. Pedang ketiga dari 3 serangan pedang sundering, kematian. 1086. Suara mendesing. Pedang sundering di tangan pedang tak terkalahkan bersinar ungu dan kilat menyambar pedangnya. Matanya menatapnya, dan dia mulai menghilang dan menghilang tepat di bawah pandangan semua orang. Hal ini memberikan kesan bahwa dunia setuju dengan peningkatan ini. Ouyang Changqing menamparkan kepalanya. Apa yang terjadi? Keahlian apa yang digunakan orang tua itu? Kenapa tubuhnya melengkung seperti itu? Satu dengan pedang dan alam. Zuo Fan berteriak. Kejeniusan Baili Yutian tidak ada bandingannya di dunia ini. Wawasannya tentang ilmu pedang sangat luar biasa, yang dia butuhkan hanyalah tingkat kultivasi yang tepat untuk naik. Saudara Zuo, dia sudah berada di puncak, apa yang naik? Hampir tidak ada orang di 5 negeri yang bisa menandinginya, bahkan mungkin binatang spiritual tingkat 9. Saya tidak berbicara tentang tanahnya, tapi... Alis Zuo Fan bergetar, menggelengkan kepalanya dan membiarkan suaranya menghilang. Baili Yutian telah mencapai puncak dalam hal ilmu pedang, dengan kultivasi menjadi satu-satunya hal yang menahannya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Jika dia adalah Saint saat ini, dia sudah layak menjadi penguasa berikutnya. Zuo Fan juga mengejar tahap yang sama. Meskipun Sovereign Stage sangat sulit untuk dicapai. Seseorang tidak hanya perlu memiliki kultivasi yang memadai, tetapi juga membutuhkan wawasan dalam jalur yang membuatnya menyatu dengan alam. Banyak Saint puncak yang memiliki kekuatan namun kurang memiliki pencerahan sejati. Pedang tak terkalahkan di sini, telah mencapai persyaratan tersulit terlebih dahulu. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah waktu. Namun dengan 10 jalan menuju surga yang telah diambil, tak seorang pun bisa menjadi penguasa bahkan dengan memiliki hak untuk itu. Sifat dunia mencegah hal ini. Tidak akan pernah ada masuknya para ahli sejati untuk menjaga keseimbangan dunia. Agar pedang tak terkalahkan menjadi penguasa, dia harus melepaskan salah satu dari tempatnya terlebih dahulu, masalah terbesar bagi anak cucu, termasuk Zuo Fan. Dia juga berada di tahap yang sama, bekerja keras setiap hari untuk mencakup semua aspek, mental, spiritual, dan fisik. Dan bukan hanya untuk mencapainya, tapi juga untuk melawannya, untuk mencuri tahta. Satu-satunya hal yang tidak diketahui dalam rencananya adalah berapa banyak penguasa yang masih ada di domain suci dan apakah ada lowongan. Dia tidak pernah mendengar apapun tentang 10 kaisar yang menghilang saat berada di domain suci, terlebih lagi sekarang. Yang bisa dia lakukan hanyalah bersiap-siap. Jika ada tantangan yang mungkin datang, dia akan menyeberangi jembatan itu ketika dia sampai di sana. Zuo Fan terus memperhatikan pedang tak terkalahkan, rasa hormatnya meningkat. Siapapun yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa sangatlah jarang, sehingga sangat bergantung pada takdir apakah keberuntungan seperti itu akan menimpa Anda atau tidak. Ouyang Lingtian tampak terkejut. Orang-orang tua, yang telah berlatih pedang, dapat merasakan lebih dari apapun betapa luar biasa pencapaian pedang tak terkalahkan, tidak pernah meninggalkannya dari pandangan mereka. Mengirimkan angin yang menggigit, Gagak berkepala 3 menyerang dengan cakar tajamnya yang siap untuk merobek tengkorak Baili Yutian dari bahunya. Baili Yutian mendengar desiran angin dan pedang akhirnya bergerak. Membuat ayunan yang benar-benar polos, Baili Yutian menghilang dan menghilang sementara petir meledak saat gelombang pedang ungu terbang ke arah Gagak berkepala 3. Ia tertawa mengejek. Hahaha, apakah kamu sudah pikun, bodoh? Anda melihat bagaimana energi pedang Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Aku dengan mudah menghancurkannya terakhir kali dan sekarang kamu menggunakannya lagi. Sebuah erangan tiba-tiba memotongnya, diikuti dengan cipratan darah yang mewarnai langit menjadi merah saat turun seperti hujan. Gagak berkepala 3 membeku, menyentakkan kepalanya untuk melihat ke bawah karena sangat terkejut. Bagaimana? Cakar agung yang bersiul di udara dengan kekuatan luar biasa,
dan harga dirinya kini telah hilang, meninggalkan luka yang sempurna. Energi pedang telah merampasnya. Itu tercengang. Itu adalah binatang kekaisaran tingkat 9, yang paling tangguh yang pernah ada, namun ia baru saja terpotong oleh energi pedang. Ia juga sudah melihat kekuatan energi pedangnya, 2 serangan sebelumnya hampir tidak berpengaruh apapun padanya. Jadi apa yang membuat energi pedang biasa ini begitu istimewa? Ini terlalu aneh. Keenam mata gagak berkepala 3 hilang dalam kebingungan. Pikirannya telah menjadi sadar dan menjadi cukup pintar juga, mampu menilai kapan harus menghindar atau tidak. Itu tidak pernah berada dalam jangkauan senjata suci, karena akan mudah menimbulkan bahaya. Saat manusia memegangnya, energi pedang apapun seharusnya tidak bisa. Disinilah ia terjebak. Bailey Yutian menyeringai melihat teka-teki itu, tubuhnya memudar sekali lagi saat dia melepaskan energi pedang lain di sayapnya. Suara mendesing. Darah mengucur sekali lagi saat sebuah sayap besar jatuh dan gagak berkepala 3 berdiri di sana terlalu terkejut bahkan untuk merasakannya. Bagaimana? Serangan ini disebut fatality, artinya kematian. Bailey Yutian menyeringai, memperlihatkan gigi putih mutiaranya. Tidak peduli apa yang aku hadapi, aku akan memotongnya dengan fatality. Aku memegang pedang sundering di tanganku, membelah langit dengan itu. Apalagi yang tidak bisa diputus. Bailey Yutian berbalik saat dia berteriak, sekarang menghilang saat dia menebas keras kepala gagak berkepala 3. Tunggu, suara mendesing. Mata gagak berkepala 3 membelalak ketakutan, hendak memohon, tapi serangan pedang tak terkalahkan yang tak terhentikan telah berlalu. Gelombang pedang melintas melewatinya, meninggalkan gagak berkepala 3 yang tidak bergerak. Perlahan-lahan, sebagian besar benda itu terkelupas menjadi 2, jatuh ke tanah dan menimbulkan awan debu. Teror di keenam mata itu adalah ekspresi terakhirnya saat api biru itu mati seiring dengan nyawanya. Pertarungan puncak antara manusia terkuat dan makhluk spiritual puncak telah mencapai kesimpulan yang sangat mengejutkan sehingga tidak ada yang menyangka hal itu akan terjadi. Semua orang terlalu bersemangat untuk berbicara. Ouyang Changqing merasa ingin menangis, keputusasaan semakin memburuk setelah merasakan harapan. Saudara Zuo bahkan menggunakan kartu terakhirnya, binatang spiritual tingkat 9, tapi monster ini tidak akan mati. Bukankah ini berarti giliran kita yang akan dibunuh? Para raja pedang menjadi liar karena gembira. Patriark telah menghancurkan binatang kekaisaran tingkat 9 sendirian. Luar biasa. Nama pedang tak terkalahkan akan menyebar jauh di dunia, tidak hanya di antara manusia, tapi bahkan di antara makhluk spiritual. Sekarang tidak ada yang bisa melawan Patriark. Sekarang inilah pedang tak terkalahkan yang sebenarnya. Zuo Fan dan orang-orang tua tidak begitu terbawa emosi, memandangi mayat raksasa itu dengan berat hati. Mereka tidak mengaitkan nasibnya dengan nasib mereka, namun mempertimbangkan tantangan masa depan yang akan datang. Di hadapan mereka ada kekuatan puncak di seluruh negeri, dan juga tujuan mereka. Bahkan Zuo Fan dengan sungguh-sungguh memperhatikan pedang tak terkalahkan yang melayang di atas. Pedang tak terkalahkan, puncak wilayah fana, tak kusangka siapapun bisa mencapai ketinggian seperti itu di dunia yang terbatas dan tandus. Melangkah lebih jauh berarti layak mendapatkan sovereign stage. Aku juga berjuang untuk tahap berdaulat, dan untuk mencapainya, aku harus mencapai level ini sebelum kembali ke domain suci. Tahap puncak kejadian, yang terkuat di dunia fana, itulah batas minimum jika saya ingin menantang penguasa surgawi ketika saya kembali. Zuo Fan menatap tajam ke arah pedang tak terkalahkan, seringai jahat muncul di wajahnya. Pedang tak terkalahkan, kamu akan menjadi saingan terakhirku di dunia fana. Saat aku melampauimu adalah saat aku meninggalkan dunia ini. Aku hanya berharap kamu masih ada untuk menjadi batu loncatanku, hahaha. Tidak menyadari Zuo Fan melukis target di punggungnya, napas Bailey Yutian menjadi tidak teratur, paling keras saat dia menjadi lebih lemah. Menggunakan ketiga serangan itu berdampak buruk pada tubuhnya yang menua, merasakan betapa hebatnya hal itu untuk pertama kalinya. Tapi dia tidak mempermasalahkannya sedikitpun, terlihat segar meski wajahnya memudar. Dia menoleh ke Zuo Fan. Hahaha, Tuan Zuo, terima kasih untuk itu, saya sangat menikmatinya. Sayang sekali, saya akhirnya menang. Jadi berdasarkan kesepakatan kita, aku akan mengambil kepala itu dan menguburmu. Bailey Yutian mengarahkan pedang ke arahnya sambil tersenyum dingin. Raja pedang terbang di samping Bailey Yutian, tampak sombong dan sombong. Nah, sekarang bisakah kamu menghadapi faktanya? 1087. Hatinya tenggelam, semua orang tersentak mundur karena ketakutan, karena kejahatan ini mendatangi mereka. Mereka masih menatap Zuo Fan dengan penuh harapan, seperti melihat garis hidup terakhir mereka untuk menyelamatkan mereka dari keputusasaan dan teror ini. Kak, apa kamu punya yang lain? Zuo Fan bergumam pelan lalu mengangkat tangannya untuk memberikan tepukan ringan, tidak terlihat sedikit pun ketakutan seperti teman-temannya.
Tepuk. Ouyang Lingtian dan orang-orang lama berdiri di sisinya dengan tatapan muram, menangkap niatnya di balik sikap tersebut. Alis pedang tak terkalahkan bergetar, tampak bingung. Tuan, Anda terlalu baik, dan hal yang benar untuk dilakukan adalah berterima kasih atas bantuannya. Tepuk tangan yang nyaring terhenti dan Zuo Fan berkata, terima kasih telah membuat kami menyaksikan pertarungan yang jarang terjadi, membiarkan saya mengintip ke dalam ketinggian kultivasi umat manusia. Ini memungkinkan saya untuk memiliki tujuan yang jelas dan untuk itu, saya sangat berterima kasih. Zuo Fan mencondongkan tubuh dan membungkuk dengan tulus. Ouyang Lingtian dan dua orang lainnya mengikuti. Wajah Raja Pedang berkedut, tidak mendapatkan apapun. Apa yang orang ini lakukan kali ini? Kelompok Ouyang Changqing tercengang. Kakak Zuo, ayah, apa yang kalian lakukan? Monster itu ada di sini untuk membunuh kita dan kamu di sini membungkuk. Anda harus berpikir keras tentang bagaimana mengeluarkan kami dari kekacauan ini, karena menangis dengan suara keras. Kamu tidak mengerti, Changqing. Ouyang Lingtian memecah kesunyian. Di dunia kita, para praktisi tidak bisa memilih. Ingat itu, semua urusan kita termasuk dalam lingkaran ini, tetapi sebagai seorang praktisi, seorang kultivator, busur ini adalah penghormatan kepada yang kuat. Dengan tidak tunduk sekarang, maka dunia sekuler akan menghambat Anda dan menghalangi Anda untuk mencapai puncak. Kita sudah ada terlalu lama sehingga kita lupa tujuan awal kita untuk Dao selama ini. Sekarang, setelah bertemu dengan Tuan Zuo, tindakan dan perkataannya telah membuka mata kami. Orang mungkin adalah praktisi, namun hatinya tertinggal. Kita sudah terlalu lama melakukan kesalahan. Murong Lie menghela nafas dengan kebijaksanaan, ketiganya memberi Zuo Fan pandangan hormat lagi. Sebagai sesama kultivator, pemuda ini memahami kebenaran ini lebih baik daripada peninggalan lama ini, yang telah lupa. Itu sebabnya mereka gagal. Ouyang Changqing menatap mereka dengan tatapan kosong, lalu tersentak, mengingat monster yang tergantung di atas kepala mereka. Pedang tak terkalahkan tampak bersimpati dengan mereka, tatapannya menunjukkan ekspresi yang langka dan tenang, benar-benar melihat keempatnya sebagai setara. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pedang tak terkalahkan adalah yang terbaik dari yang terbaik, baik di antara manusia atau binatang. Siapa yang bisa setara dengannya? Namun kali ini, dia memiliki tatapan seperti itu. Raja Pedang bingung. Menyingkirkan pedangnya, pedang tak terkalahkan menangkupkan tangannya, penuh dengan rasa hormat. Saya telah menjelajahi daratan dalam kesendirian, namun sekarang saya akhirnya bertemu dengan rekan-rekan praktisi sejati. Tuan Zuo khususnya, masih sangat muda namun sangat memahami Dao, tidak sombong dan tidak impulsif. Anda mendapatkan rasa hormat saya. Sungguh rugi jika niat kita selaras, namun posisi kita tidak selaras. Oleh karena itu, saya dipaksa, oleh lingkaran praktisi kami, untuk mengambil alih kepala Anda. Terutama, Tuan Zuo, milik Anda adalah suatu keharusan. Merupakan keberuntungan terbesar saya bisa bertemu dengan Anda hari ini, Tuan Zuo, tapi sekarang saatnya mengucapkan selamat tinggal. Baili Yutian menghela nafas untuk terakhir kalinya dalam penyesalan, tapi kemudian matanya mengeras, mengarahkan pedang ke Zuo Fan dengan maksud untuk menghabisinya. Ouyang Changqing hampir menangis. Dia masih berpikir Zuo Fan mengambil pendekatan yang halus dengan pedang tak terkalahkan, memanfaatkan kepahlawanannya untuk menanamkan kesukaan pada pahlawan lain sehingga mereka semua pada akhirnya akan berbaikan. Masalahnya, orang tua aneh itu yang membelinya. Sampai dia membalik dan menghunus pedangnya. Saudara Zuo, dia merusak perasaan terakhirmu, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau saja aku mengetahui hal ini, aku tidak akan memujinya dan mati begitu saja. Sekarang aku tidak hanya malu tapi juga terbunuh. Bagaimana dia bisa memahami perasaan para praktisi sejati ini? Paling tidak, mereka semua jelas mengenai dendam dan urusan mereka, publik dan pribadi, dan rasa hormat sama sekali tidak berperan dalam hal ini. Dengan menolak mengakui kekuatan lawan, Anda sendiri juga tidak akan pernah berkembang. Potensi Anda akan hancur karena penyangkalan Anda sendiri. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, orang-orang seperti itu jarang terjadi. Saat Zuo Fan memimpin, Ouyang Lingtian dan orang-orang lama juga menyadari kebenaran ini, membuat mereka mendapatkan rasa hormat dari pedang tak terkalahkan, namun juga memicu keinginannya untuk membunuh Zuo Fan. Dia tahu pemuda itu akan melonjak dan suatu hari akan mengancamnya. Dia mungkin mencari lawan yang baik, tetapi menemukan lawan yang berpotensi hanya membuatnya ketakutan. Dia harus memadamkannya. Hati manusia dirusak oleh kontradiksi dan disonansi, sesuatu yang bahkan orang terbaik pun tidak bisa lepas darinya. Pedang-pedang tak terkalahkan terangkat, bersenandung lembut, pidato semua yang ada di neraka. Ouyang Lingtian terluka parah, namun ia tidak merasa takut dan mengarahkan pedangnya ke langit. Orang-orang lama akhirnya melakukan hal ini bukan untuk orang lain, juga bukan untuk bertahan, tapi untuk menantang yang paling atas, demi jalan mereka sendiri ke depan. Hati Dao menangkal semua ketakutan, karena dengan memiliki dunia di dalam, seseorang memahami segalanya.
Di sini dan saat ini, para petinggi negeri masing-masing akhirnya menunjukkan kekuatan yang seharusnya mereka miliki. Para Raja Pedang bahkan bisa merasakan perubahan ketiganya, meski mereka sangat lemah. Seolah-olah energi berkumpul di sekitar mereka dari dunia, sama dengan Patriark. Hati mereka telah tumbuh. Alis Raja Pedang tegang, hati tenggelam. Mereka harus mati di sini dan sekarang, sebelum mereka tumbuh begitu kuat sehingga mereka bahkan mungkin melampaui Raja Pedang. Mereka harus mati sekarang, untuk menghindari masa depan yang lebih buruk. Ouyang Changqing jelas buta terhadap perubahan itu, berkeringat banyak. Tidak mungkin 3 orang yang hancur bisa mengalahkan monster itu. Sudah berakhir, inilah akhirnya. Tunggu, pertarungan satu sisi hampir terjadi ketika Zuo Fan berteriak. Tuan, saya sarankan Anda tidak melangkah lebih jauh dan mundur saja. Takut, bukan. Hahaha, bukan rasa takut, tapi keengganan. Zuo Fan menghela nafas. Saya tidak terlalu peduli dengan nasib Anda sejauh ini, tetapi melihat pertarungan Anda membuat saya menyadari bahwa Anda adalah lawan yang harus saya kalahkan sendiri. Kekuatanku kurang sekarang, jadi aku ingin kamu tetap hidup, karena aku secara pribadi datang untuk menantangmu. Aku tidak ingin mengakhirimu sekarang. Baili Yutian memulai, lalu berkata, Tuan Zuo, Anda benar-benar tahu cara berbicara dalam teka-teki. Bahkan aku pun tidak memahamimu. Jika kamu memiliki kekuatan sekarang, mengapa menunggu untuk membunuhku? Jika tidak, lalu mengapa berbicara tentang menginginkan hidupku? Kenapa aku membiarkanmu pergi hanya untuk membuatku lebih banyak masalah? Tuan Pedang tak terkalahkan, tidak ada yang bertentangan dengan itu. Zuo Fan tersenyum. Aku menginginkan hidupmu, tapi aku tidak suka melakukannya dengan cara lain selain dengan tinjuku sendiri. Itu akan merampas pertarungan yang menyenangkan bagi kami berdua. Jadi menurutku Tuan harus menghemat energinya, membiarkan kami hidup sehingga kami dapat menyelesaikan pertarungan kami dengan adil. Pemenangnya memasuki Gunung Iblis dan yang kalah akan dikuburkan di tanah. Mata pedang tak terkalahkan bergetar saat dia berteriak. Gunung Iblis, bukankah kamu bagian darinya? Mengapa Anda ingin memasukinya? Sejujurnya, saya berasal dari Gunung Setan, tetapi tidak dapat kembali karena kurangnya kekuatan. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan membuka hatinya kepada satu-satunya lawan yang dia kenali. Tuan, kelima negeri itu kecil. Hanya ketika memasuki Gunung Iblis Anda akan mengetahui dunia kuat yang sebenarnya. Ada banyak sekali orang lain di atas Anda. Meskipun dalam hal bakat, jarang sekali. Yang kamu butuhkan sekarang hanyalah jalan masuk. Pada hari pertarungan kita, kamu akan mendapatkan tiketmu. Jika aku gagal, itu membuktikan aku tidak layak untuk kembali, kamu melakukannya untukku. Baili Yutian dilanda keraguan-raguan. Baili Yuyun mendesak, Patriark, kata-kata bocah itu adalah racun. 1 menit dia bilang dia dari Gunung Setan, di menit lain dia tidak bisa kembali. Sekte macam apa yang tidak mengizinkan kembalinya murid-murid mereka? Dia tahu dia berada di ambang kematian dan bergantung pada apapun untuk membodohi kita agar membiarkannya hidup. Jangan biarkan dia mengganggumu. Baili Yutian memelototi Zuo Fan, meskipun keputusan masih sulit. Gunung Setan dipenuhi dengan para ahli. Melampaui apapun yang dapat Anda bayangkan. Zuo Fan mengangguk, tampak gugup saat mengingat hari-hari itu. Legenda mereka tidak ada habisnya. Kekuatanmu bahkan tidak bisa memenuhi syarat, Tuan Pil Nafas Naga menyebutnya mainan, hahaha, wah, bahkan kurang dari 1 di Gunung Setan. Tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang bisa menyebarkan abumu ke angin. Apakah Tuan ingin melihatnya? Baili Yutian menatap tajam, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itulah kabut tebal menyebar dari laut ke pedalaman, membawa angin dingin yang menggigit. 1088. Patriark, hajingan itu hanya mencoba membingungkan kita. Baili Yuyun langsung berbicara, melihat Baili Yutian tenggelam dalam kontemplasi. Gunung Iblis mungkin sama mengerikannya dengan yang dia bayangkan, tapi mengapa dia mengambil langkah hati-hati bersama kita? Mengapa Gunung Iblis belum mengirimkan 1 pun tetua untuk menjaganya? Itu tidak bertambah. Apakah sekte tersebut yakin muridnya dapat menjelajahi dunia sendirian? Bahkan saat berlatih, setidaknya harus ada penjaga tersembunyi yang mengawasinya. Ini dia, dalam tahap terakhirnya namun kami tidak melihat ada orang yang datang untuk melindunginya. Apa maksudmu tidak ada Gunung Iblis? Tepat sekali, atau kalaupun ada, itu tidak akan sekonyol apa yang dia katakan. Baili Yuyun mengangguk, menatap Baili Yutian dengan percaya diri. Patriark, kamu telah menjelajahi negeri ini selama ribuan tahun namun tidak menangkap sepatah kata pun tentang sesuatu yang terlalu berlebihan. Karena Tuan adalah puncak dari 5 negeri, jika Anda tidak mengetahui rahasianya, maka tidak ada yang tahu. Keraguan terbesar datang dari anak ini, menjadi satu-satunya yang menyebarkan legenda Gunung Setan. Dia satu-satunya murid yang kami lihat selama ribuan tahun. Bukankah itu sedikit aneh? Bagaimana bisa hanya ada 1 pelatihan di luar selama bertahun-tahun? Karena alasan inilah aku memilih untuk menyelah.
Itu tidak lebih dari kebohongan besar yang dibuat oleh orang ini sendirian untuk membodohi semua pahlawan dan menutupi punggungnya. Alis pedang tak terkalahkan bergetar, wajahnya tenggelam saat dia menatap Zuo Fan. Benar sekali, Tuan Zuo, bagaimana mungkin Anda satu-satunya yang berasal dari Gunung Iblis selama bertahun-tahun? Apakah kau berbohong padaku? Pedang tak terkalahkan meraung saat kemarahannya terlihat jelas dalam tatapan tajamnya, bersamaan dengan rasa haus akan darah. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, menghela nafas, mempersembahkan cincin guntur. Karena Tuan tidak mempercayainya, tidak ada cara untuk menghindari perkelahian. Sungguh menyakitkan bagiku dipaksa untuk menghabisi lawan masa depan yang bagus seperti ini, tapi memang begitulah adanya. Dengan penyesalan di wajahnya, mata Zuo Fan menjadi dingin saat cincinnya melepaskan kekuatan yang membara dan liar. Hati yang lain berdegup kencang mengetahui perkelahian akan terjadi. Tangan mereka mengepal, alis mereka berkeringat. Tidak ada yang tahu betapa efektifnya ketenangan Zuo Fan dalam menghadapi yang terbaik yang pernah ada. Apapun yang mengungkapkan bahwa semuanya bohong akan menghancurkan mereka semua. Pedang tak terkalahkan mengejek energi yang dilepaskan cincinnya. Lagi dengan pil nafas naga. Apakah keluargamu tidak punya mainan lain? Bagiku itu bukan apa-apa. Ya, memang pil nafas naga, meskipun pil milikku jauh melebihi pil Kiawer. Tuan sebaiknya menontonnya. Zuo Fan memiliki senyuman terpampang di wajahnya dengan penuh percaya diri. Lagi-lagi dengan kebohongan. Kamu benar-benar tahu bagaimana harus bertindak, Zuo Fan tidak mengatakan apapun pada pedang tak terkalahkan bahwa ini semua hanyalah tipu muslihat, tapi dia tetap tidak mempercayainya. Dia benar-benar yakin Zuo Fan sedang menggertak, jadi sebaiknya dia menyelesaikan ini. Tentu saja tidak ada yang tahu tentang akting Zuo Fan, karena semua yang dikatakan Zuo Fan adalah kebenaran. Begitu dia menyerang, tidak akan ada jejak lelaki tua di belakangnya. Baili Yutian memilih untuk mendengarkan penasihatnya yang menyebalkan, sekarang bersiap menuju kehancurannya saat dia siap menyerang dengan pedang surgawi. Akibatnya, cincin Zuo Fan bersinar lebih terang dan lebih panas. Bagi lelaki tua yang tidak curiga, pertarungan yang akan dimulai ini, jika seseorang bisa menyebutnya demikian, adalah sebuah kesimpulan yang sudah pasti. Tapi bisakah seseorang dari dunia fana mengambil kekuatan penuh dari pil nafas naga? Tidak mungkin, bahkan jika orang itu sendiri adalah pedang tak terkalahkan. Angin bertiup di sekitar mereka, semakin kuat dan kuat, hawa dingin meresap ke dalam tulang mereka dan membuat semua menggigil, bahkan pedang tak terkalahkan. Itu dingin. Para ahli tersentak kebingungan. Sebagai ahli tingkat Raja Pedang, hawa dingin sudah menjadi masa lalu, jadi mengapa angin sepoi-sepoi membuat mereka menggigil? Pedang tak terkalahkan mengerutkan kening, menghentikan serangannya. Sial, dia ada di sini. Hanya Ouyang Lingtian yang menyadari situasi ini, wajahnya dipenuhi rasa takut dan gemetar seperti daun. Mata semua orang tertuju padanya. Dia tidak takut saat menghadapi pedang tak terkalahkan, jadi kenapa dia panik sekarang? Apa di luar sana yang lebih menakutkan daripada pedang tak terkalahkan? Ouyang Changqing melirik ayahnya dan bertanya, "Ayah, siapa yang kamu bicarakan?" Dering. Keempat pedang surgawi yang hadir mulai bergetar dalam genggaman mereka, dalam kegembiraan dan rasa lapar akan pertempuran. Mereka bergerak sangat keras hingga hampir terbang. Semua orang memandang dengan mata terbelalak ke arah pedang-pedang dewa liar itu, dengan Baili Yutian yang paling terkejut. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan pada pedang Sundering? Tidak ada yang menyentuhnya, tidak saat kamu memegangnya. Ouyang Ling berjuang untuk mengendalikan pedang penyegel surga sambil memutar matanya. Itu dia, monster itu ada di sini. Siapa? Semua orang balas berseru. Tuan Laut Utara, Iblis Laut. Ouyang Lingtian berbalik ke arah laut, menyaksikan kabut tebal menyelimuti sekte terang laut. Retakan es terdengar saat hawa dingin menyebar dan semakin kuat, menutupi separuh sekte dalam lapisan tebal, sementara kabut hitam menghalangi siapapun untuk mengintip melaluinya. Dan itu masih berjalan. Sial, monster itu tidak akan pernah menyerang sekte kita, tidak saat penghalang itu ada. Setelah hilang, dia langsung muncul begitu saja. Semua berbelok ke utara juga, tampak kaget dan kaget. Pedang tak terkalahkan adalah satu-satunya yang bersemangat. Hahaha, reputasi iblis laut-laut utara mendahuluinya. Aku selalu ingin bertemu dengannya. Aku ingin tahu apakah dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada gagak berkepala 3 kekaisaran tingkat 9. Bagaimanapun juga, lakukanlah jika kamu memiliki keinginan mati. Zuo Fan mengetahui kebenarannya dan memutar matanya. Meski begitu, dia menatap kabut dengan tajam, berbagi pandangan dengan Kiawer. Mereka berdua melesat ke dalam kabut hitam. Surga menyegel Laut Ao, aku datang. Tuan Zuo, jangan, teriak Ouyang Lingtian, tetapi ayah dan anak perempuannya mengabaikannya. Pedang tak terkalahkan mengikuti tepat setelah Zuo Fan. Kepala keluarga, para raja pedang berteriak kali ini, meskipun dia bukan orang yang mendengarkan pada hari baik, apalagi sekarang.
Kabut hitam menelan pedang tak terkalahkan dalam hitungan detik, meninggalkan Raja Pedang yang khawatir. Saudara Yun, apa yang harus kita lakukan? Dua lainnya menoleh ke yang lebih tua. Baili Yuyun berpikir keras dan kemudian terbang ke arah pedang tak terkalahkan. Tugas kita adalah melindungi Patriark. Ya, yang lain mengangguk dan mengikutinya menuju kegelapan yang merambah. Tim Ouyang Changqing bingung. Apa sekarang? Musuh mereka kabur begitu saja. Karena kehilangan target, mereka hanya berdiri di sana, tersesat, tanpa makna atau tujuan. Ouyang Lingtian, satu-satunya orang yang berpengetahuan luas di sini, memandang ke arah kegelapan yang dengan cepat menyerbu dan berkata, "Jangan hanya berdiri di sana, melarikan diri. Begitu kabut membawamu, tidak ada jalan keluar. Kalau begitu, Saudara Zuo, Tuan Zuo datang ke Laut Utara untuk mencari iblis laut. Sisanya terserah dia." Ouyang Lingtian menghela nafas dan menoleh ke arah juniornya. "Ayo, aku akan menggunakan pedang penyegel surga untuk menghentikan kabut hitam membawamu. Monster laut tidak seperti pedang tak terkalahkan, lebih keras dari yang pernah kamu ketahui, sekarang larilah." Ouyang Lingtian membawa tubuhnya yang terluka saat ia terbang menuju kabut hitam. "Ayah!" teriak Ouyang Changqing, tapi dia sudah pergi. Dua orang tua yang lain saling mengangguk dan berbicara ketika mereka terbang. "Kami akan membantu Saudara Ouyang. Kalian semua harus pergi." "Saudara laki-laki!" Murong Sue berteriak mengejarnya, tapi kegelapan sudah menguasainya. Para junior saling memandang dengan gigi terkatup, memutuskan untuk melarikan diri. Mereka tidak bisa membiarkan usaha seniornya sia-sia. Zuo Fan merasa seperti memasuki dunia baru, dunia salju, es, dan air. Apakah ini gunung es? Zuo Fan bersikap tegas saat kabut terbentuk saat dia berbicara. 1089. Sejauh mata Kiawer bisa melihat, ada gelombang besar yang berubah menjadi puncak es. Dia mengusap lengannya yang membeku dan berkata, "Ayah, apakah ini dunia Xiao, gunung es? Ini adalah salah satu dari 3 zona bahaya mematikan yang paling banyak memakan korban jiwa." Dia mengalihkan pandangannya dari langit putih dan hujan salju yang terus turun, ke laut beku yang jernih, seperti cermin besar. Itu berkilauan dengan kilau yang memukau, menyembunyikan kengerian di baliknya, ribuan tubuh yang membeku, berkerut dan mengerikan. Leluhur naga benar, Xiao sangat membenci manusia. Binatang pemakan manusia manapun hanya akan mengikuti sifatnya dan tidak mempermainkan manusia demi hiburan semata. Hatinya sangat sakit sehingga membuatku bertanya-tanya apakah dia akan membiarkan kita berbicara. "Ayah, jangan lupakan aku. Saya bukan manusia. Dia pasti akan mendengarkanku, hehehe." Kiawer menjulurkan kepalanya, memasang ekspresi puas diri. Tawa menyeramkan bergema di sekitar mereka sebagai jawaban, "Hihihi, semua lari saat melihat tanda kedatanganku, namun kamu langsung datang ke arahku. Apakah itu keberanian, atau kecerobohan? Ternyata kamu mengetahui sifatku dan datang mencariku. Anda juga tahu naga tua itu, saya ambil. Hehehe, ini pasti bagus." Keduanya tersentak dan bersemangat saat mereka mengangguk. Mereka menduga pastilah Ao Laut Penyegel Surga yang berbicara tentang leluhur naga seperti itu. Itu menunjukkan semacam persahabatan di sana. Mungkin ini tidak akan terlalu sulit, karena dia datang dengan kata-kata dan bukan untuk menyerang, negosiasi masih dilakukan. "Senior Xiao, saya Zuo Fan. Saya datang atas rekomendasi leluhur naga untuk meminta bantuan senior dalam menyelamatkan putra saya. Anda akan mendapatkan rasa terima kasih saya yang abadi." Zuo Fan menangkupkan tangannya ke langit. Xiao tertawa lagi, diikuti dengan suaranya yang menakutkan. "Menyelamatkan? Hihihi, kenapa harus aku? Jika leluhur naga mengirimmu, maka kamu tahu manusia telah melukaiku lebih dalam daripada yang bisa kusembuhkan. Sekarang seorang manusia telah menjebakku di tempat ini, takut untuk pergi karena takut kelima pedang itu akan mengubahku menjadi saringan. Saya dan umat manusia adalah musuh bebuyutan. Pembunuhan sebanyak apapun tidak akan bisa memuaskan kebencianku. Dan Anda datang kepada saya untuk meminta bantuan. Sungguh lelucon kosmik, hahaha." Tidak, Senior Xiao, dia bukan manusia, tapi saudaraku." Kiawer bergegas menjelaskan. Xiao mengejek, "Hehehe, terima kasih sudah mengingatkanku, nak. Bukankah beberapa saat yang lalu kamu mengatakan bahwa aku terikat untuk mendengarkanmu? Kamu sungguh kurang ajar, aku akan memberimu itu, hahaha. Tolong beritahu saya, dari mana rasa percaya diri itu berasal, padahal kita bahkan tidak saling mengenal. Naga tua mungkin mengirimmu, tapi itu bukan jaminan jika aku setuju, Senior Xiao, aku adalah Thunder Phoenix masa depan. Kita sama, kamu dan aku. Bantu aku sekarang dan aku akan membalas budi." Pipi Kiawer memerah, merenung sejenak sebelum mengambil pendekatan lembut. "Di dunia yang luas ini, hanya ada kami berlima, binatang suci. Kita perlu bersatu melawan manusia yang merajalela." Surga Penyegel Laut Ao terdiam. Tapi kemudian ia terkekeh lagi.
Phoenix guntur kecil, kamu hanya mendapatkan warisan Thunder Phoenix dan belum mengisi posisinya. Anda tentu tidak punya rasa malu, begitu cepat menyebut diri Anda sebagai binatang suci. Binatang suci adalah binatang terkuat. Sebaliknya, perjalanan Anda masih panjang. Yang Anda miliki sekarang hanyalah bakat, namun Anda sudah melihat diri Anda berada di puncak. Hehehe, itu bukan gaya binatang suci. Lebih tepat kalau dikatakan itu berbau kelicikan manusia. Anda sudah terlalu dekat dengan mereka dan mengambil sikap buruk mereka. Dan kamu berani menyebut dirimu binatang suci. Hati Qiaoer menciut, menoleh ke arah Zuo Fan dan mengangkat bahu. Phoenix guntur kecil, kamu datang atas rekomendasi naga tua itu, tapi apakah dia menyuruhmu menggunakan namanya saat meminta bantuanku? Laut Ao meraung. Zuo Fan dan Qiaoer menggelengkan kepala. Leluhur naga senior mengetahui kebencian mendalam dan pahit senior Xiao terhadap manusia dan tidak ingin memaksa senior melakukan apapun yang mungkin Anda lawan. Satu-satunya harapan saya adalah senior akan meminta kejujuran kami dan membantu kami. Diam. Jangan gunakan hati nurani manusia pada binatang suci. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami. Kata-kata halus Zuo Fan hanya mendapat teguran dari Xiao. Di antara 5 binatang suci besar, aku yang paling dekat dengan naga tua, tapi itu tidak berarti aku akan menyetujui permintaannya. Apa kamu tahu kenapa? Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tampak khawatir. Bagi kami, binatang suci, adalah puncak dunia ini. Kita tidak seperti manusia, hidup bermasyarakat, namun menjelajahi daratan sendirian. Tidak ada yang menyatukan kita. Satu-satunya alasan naga tua mengirimmu kepadaku adalah karena aku bisa membantu, dan bukan karena dia bisa membujukku. 4 lainnya tidak berbeda. Tidak ada seruan terhadap kesadaran kita yang akan berhasil, karena kita tidak memilikinya. Hanya manusia, seperti Anda, kecil dan lemah, yang hidup melalui kerja sama demi kemajuan kelompok. Karena siapapun di antara Anda sendirian di dunia yang luas ini pasti akan mati. Kekuatan datang dari kesendirian, tanpa teman atau sahabat. Zuo Fan mendengar pidato keras Xiao dan kemarahan di belakangnya saat dia melanjutkan. Thunder Phoenix kecil, taktikmu untuk melakukan pemanasan kepadaku demi tujuanmu sendiri adalah persis bagaimana manusia beroperasi dan tidak seperti kami, binatang suci. Kamu tidak cocok menjadi binatang suci, yang dinodai oleh kemanusiaan sepertimu. Semangat Thunder Phoenix akan sangat marah mengetahui warisannya menimpa manusia berpakaian binatang. Aku bahkan berani bertaruh dia akan mematahkan lehermu. Haus darah melonjak, membanjiri dunia ini. Rasa dingin yang menggigit bahkan membuat Qiaoer menggigil ketakutan. Xiao ingin membunuhnya. Qiaoer terhuyung mundur sementara Zuo Fan melintas di depan untuk melindunginya. Segalanya jauh lebih buruk dari yang dia kira. Kebencian Xiao terhadap umat manusia menghabisinya hingga dia bahkan akan membunuh binatang suci yang memiliki udara manusia di sekitar mereka. Dia tidak bisa mentolerir apapun yang berhubungan dengan manusia, berubah menjadi masalah yang lebih besar. Jika itu hanya kebencian manusia, haus darah apapun akan terfokus pada Zuo Fan, tapi dia sekarang mencakup semua yang berhubungan dengan manusia juga. Itu termasuk Qiaoer dan Sanzi muda, yang sangat membutuhkan kesembuhannya. Ini adalah masalah serius yang tidak ada jawabannya. Haruskah aku meninggalkan Sanzi muda dalam perawatannya? Zuo Fan mengalami konflik. Xiao meraung sekali lagi dan Zuo Fan membeku. Kemudian si Laut Ao tertawa, terdengar manis sekali. Hahaha, membuatmu takut, bukan? Apakah menurutmu kata-kataku menakutkan? Zuo Fan tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Phoenix guntur kecil, aku hanya memberitahumu tentang bagaimana binatang suci bertindak dan berharap kamu tidak menentangnya. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi masalah, karena Anda bisa melakukan apa saja. Begitulah binatang suci yang impulsif, hahaha. Tertawa seperti orang gila, Qiaoer menggigil ketakutan. Xiao kemudian mengganti topik pembicaraan. Lagi pula, siapa yang ingin kamu selamatkan? Bolehkah aku melihatnya? Zuo Fan dan Qiaoer saling pandang dan Qiaoer menyentuh cincinnya dengan ragu-ragu. Xiao membacanya seperti buku, sambil tersenyum. Khawatir dengan diriku yang kecil. Hahaha, kamu harus melakukannya. Saya sedang berperang sengit dengan umat manusia dan tidak akan ketahuan mati saat membantu manusia. Tapi seperti yang dikatakan Thunder Phoenix kecil, kami adalah binatang suci dan hanya ada 5 orang di seluruh dunia. Kami hanya memiliki satu sama lain, seperti keluarga, dengan setiap kehilangan merupakan beban berat. Ketika keluarga datang meminta bantuan, saya berkewajiban membantu. Itulah yang kudapat dengan menjadi pamanmu, hahaha. Ayah, maukah ayah mempercayakan nyawa saudaraku kepadaku? Qiaoer menoleh ke Zuo Fan. Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan saudaranya. Kita harus percaya padanya. Saya tahu dari kata-katanya bahwa dia tulus. Kamu menyebut itu tulus. Bukankah dia hanya menggunakan pendekatanmu sendiri, bahkan setelah membujukmu? Zuo Fan menyipitkan mata, tidak mengikuti permintaannya.
Xiao mengejek, hahaha, manusia dan kecurigaan mereka. Mereka datang untuk meminta bantuan namun tetap tidak mempercayai Anda. Bertahun-tahun telah berlalu namun tidak pernah berubah. Kamu boleh tidak percaya padaku sesukamu, tapi karena naga tua mengirimmu, aku tidak akan mempersulitmu. Silakan pergi. Dengan suara bersenandung, ruang itu melengkung dan celah terbentuk di kabut hitam di belakang keduanya, mengarah keluar. Masuk ke dalamnya sangatlah mudah, sementara keluarnya adalah keinginan dari Heaven Ceiling Xiao. Dengan melakukan ini, dia juga menunjukkan kepada keduanya bahwa dia bukanlah ancaman bagi mereka. Ayah, Qiaoer mengalihkan pandangan penuh harap padanya. Ini adalah kesempatan langka yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi. Wilayah kekuasaan Xiao berkeliaran, yang melayang di sekitar Laut Utara, tidak seperti wilayah leluhur naga. Bagaimana mereka bisa menemukannya lagi? Dia juga bisa menghindari kita, membuat pencarian kita sia-sia. Ini adalah kesempatan terbaik untuk bernegosiasi dengan Xiao, mungkin satu-satunya. 1090. Seekor burung besar setinggi ratusan meter bertengger di tebing di pegunungan Albis, hitam seperti malam dan matanya seperti es. Di kepalanya ada setitik warna biru yang berkelap-kelip, api kekacauan. Binatang seperti itu bersikap hormat. Seorang pria jangkung berdiri di depannya, mengeluarkan jarinya dari api biru, tidak lain adalah Faulting Kunpeng. Batuk. Burung besar itu terbatuk 2 kali, lalu menguji kemampuan bicara manusianya. Matanya bersinar kegirangan, wajahnya tersenyum sambil membungkuk di hadapan pria itu. Terima kasih, Tuan, karena telah memberi saya kebijaksanaan Anda. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan seperti itu. Aku melakukan ini hanya karena aku mempunyai kebutuhan tertentu padamu. Kunpeng menghela nafas. Burung hantu perang tengah malam, kamu adalah binatang kekaisaran tingkat 9 seperti kepala 3 dan aku telah mempertimbangkanmu ketika aku memilih ajudanku. Sekarang kamu harus mewakiliku saat memimpin para binatang. Menggigil, burung hantu perang tengah malam tampak bingung. Tuan, saudara berkepala 3 bilang dia akan segera kembali. Saat dia melihatku, dia. Haha, kamu adalah teman yang baik. Kunpeng menggelengkan kepalanya. Saya khawatir dia tidak akan bergabung dengan kita. Itu sebabnya aku memintamu menggantikannya. Kalau begitu saudara, api biru yang kuberikan padamu adalah segelku. Saya tahu kondisinya lebih baik dari siapapun. Xiao tua itu tidak berpura-pura, bahkan menjatuhkan ajudanku. Lagi pula, naga tua seharusnya merasakan hal yang sama padaku, hahaha. Kunpeng mondar-mandir, berbalik untuk menyaksikan bulan cerah yang menggantung tinggi di langit. Pikiran tentang seseorang dari dunia fana yang melarikan diri dengan kepala 3 tidak pernah terlintas di benaknya, karena itu adalah binatang kekaisaran tingkat 9 yang dia besarkan, menyalahkan Xiao. Warall, Xiao dulunya adalah yang paling sederhana dan paling dekat dengan manusia di antara kita 5 binatang suci. Namun dengan ikatan yang lebih dalam, lukanya akan semakin dalam jika sudah putus. Dia memberikan ketulusannya dan dibalas dengan pengkhianatan. Kini hatinya dipenuhi kebencian, kedengkian yang tak pernah bisa ia lepaskan. Zuofan tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan orang gila yang pendendam. Hahaha, utusanku sendiri malah terbunuh. Sekarang mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Mata Kunpeng bersinar aneh saat dia mengamati bulan. Warall menghela nafas atas kematian saudaranya, ia beralih ke bulan juga, tatapannya syarat dengan rasa sakit karena kehilangan dan hanya secercah harapan. 3 kepala tewas dalam misi ini. Saya hanya berharap ini selesai agar kematiannya tidak sia-sia. Ia berdoa agar Zuofan berhasil melewatinya. Cahaya bulan yang cerah menyinari setiap sudut gunung Albis, serta perang yang kacau di dekat Laut Utara. Itu mengirimkan doa jauh ke dalam kabut hitam dan ke seorang pria yang termenung. Haruskah aku percaya padanya atau tidak? Zuofan sedang memikirkan keputusannya dengan keras, melihat dari pintu keluar domain Xiao hingga mata Qiaoer yang penuh harapan. Ini mungkin keputusan tersulitnya. Menghadapi lawan yang benar-benar asing dan tidak bisa dipercaya, dia tidak punya pengaruh untuk bersandar, tidak punya kendali. Pilihan apapun mempunyai peluang nyata untuk menghancurkan segalanya. Dengan tidak mempercayai Xiao, dia dan Qiaoer hanya akan menghindari masalah, dengan kemungkinan besar untuk memutuskan hubungan dengan Xiao di sini dan saat ini, tidak akan pernah bertemu lagi dan membuat Sanzi muda tidak berdaya. Namun dengan memberikan Sanzi muda kepadanya, Xiao mungkin akan melampiaskan kemarahan dan kebenciannya pada Sanzi muda. Zuofan telah mendengarnya dengan keras dan jelas, perasaan sebenarnya yang terkandung dalam pidato Xiao sebelumnya. Zuofan menemui jalan buntu, tidak dapat melihat pilihan yang memungkinkan. Nak, aku melihat kamu ragu-ragu jadi aku tidak akan memaksamu. Anda bisa pergi. Ayah, Xiao mendesak dan Qiaoer menjadi tidak sabar. Suara mendesing, mata Zuofan terbuka saat itu dan wujud muda Sanzi yang tidak sadarkan diri muncul di dunia es ini. Dia tersenyum lembut, bebas dari rasa sakit dan penderitaan.
Senior Xiao, dia adalah putra Kilin. Saya meminta senior untuk memberikan bantuan dalam menyelamatkan hidupnya. Saya akan berterima kasih selamanya. Kilin, bagaimana putranya menjadi milikmu? Suara Xiao bergema dari segala arah karena terkejut. Zuo Fan menangkupkan tangannya. Dia adalah anak baptisku dan kami bergantung satu sama lain. Anak baptisnya. Heaven Siling Xiao mengejek. Kamu bahkan membawanya masuk. Aku bisa mengabaikan mengambil gadis dengan warisan Thunder Phoenix, tapi sekarang kamu memiliki Kilin sejati sebagai anak baptisnya. Berencana membesarkan mereka agar suatu hari nanti Anda bisa menguasai dunia. Hehe, kamu benar-benar tahu cara menjilat, memanfaatkan mereka di saat terburuk agar kamu bisa menggunakan binatang suci yang hebat saat kamu sangat membutuhkannya. Kamu adalah manusia paling penipu yang pernah kulihat. Zuo Fan tidak membantah, mengangguk. Ya, itu juga yang saya pikirkan. Apakah? Jangan bilang kalau mereka sudah pergi sekarang. Mereka adalah putra dan putriku, tidak lebih. Berbohong. Xiao melolong. Tidak ada makhluk malang di luar sana sebagai manusia. Mereka bahkan akan memakan darah dan dagingnya, apalagi orang lain. Kamu mengambilnya sehingga kamu bisa menggunakannya. Zuo Fan terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan menyangkalnya. Saya punya ide itu. Sebagai sebuah keluarga, anak-anak harusnya menuruti orang tuanya, bukan? Dengan tidak membiarkan mereka menghadapi bahaya dan dekat satu sama lain, ikatan kami sebagai ayah dan anak tetap erat dan juga berbudi luhur. Saya tidak menyakiti mereka tetapi memberi mereka cinta dan perhatian saya, itu sangat berharga. Omong kosong, kamu hanya menggunakannya. Udara berkilauan dan gemuruh longsoran terdengar. Xiao marah. Manusia yang licik, kamu hanya punya alasan. Menggunakan cinta murahan pada binatang suci seperti kita benar-benar keji. Qiaoer hendak berdebat ketika Zuo Fan menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya. Zuo Fan melanjutkan dengan santai. Senior Xiao telah ada sejak zaman dahulu tetapi masih tidak dapat melihat bahwa dunia selalu seimbang. Bahkan dalam hal cinta, aku memberi mereka sebuah keluarga, seorang ayah. Wajar jika mereka memberikan nyawa mereka sebagai gantinya. Sekarang tidak ada bedanya. Selamatkan Kilin dan aku milikmu untuk mengirimkan tugas apapun yang diinginkan oleh Senior Xiao tanpa banyak keluhan. Tuan sekarang terjebak di tempat ini, seperti seorang tahanan. Tapi jangan khawatir, saya punya solusinya. Tidak akan lama lagi domain Fana akan rusak dan membebaskan Anda. Senior Kunpeng dan leluhur naga juga berada di belakangku. Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi bagaimana dengan mereka? Manusia busuk, selalu ingin menawar. Orang-orang tua bodoh itu pasti buta untuk menaruh kepercayaan mereka pada hajingan sepertimu. Saya tidak akan membuat kesalahan itu. Saya tidak pernah mempercayai manusia lagi, tidak sejak saya di penjara di sini. Setelah raungan itu, tembakan dingin yang dalam mengenai kepala Zuo Fan. Qiaoer menembak untuk membelanya tetapi sesuatu menghantamnya dan terlempar sejauh 1 mil. Angin dingin dan menggigit bersiul melewati Zuo Fan. Qiaoer membalik 4 kali sebelum dia bisa berhenti, tampak terkejut melihat pemandangan itu. Zuo Fan terbungkus es, membeku dan mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang datang darinya. Dia terjebak dengan tangan terentang, seperti semua tubuh kaku yang terperangkap dalam es di bawah mereka. Ayah, Qiaoer bergumam, lalu meratap sekuat tenaga. Ayah. Zuo Fan tuli di balok es, matanya kosong, wajahnya datar. Hihihi, Xiao terkekeh dari sekeliling. Tidak ada gunanya, Thunder Phoenix kecil. Saat aku menyegel manusia, bahkan jiwa mereka pun terperangkap. Dia tidak berbeda dengan mayat, tidak bisa melihat atau mendengar. Seiring berjalannya waktu, hidupnya akan surut, berubah menjadi salah satu sampelku, hihihi. Brengsek, Heaven Siling Xiao, kembalikan ayahku sekarang. Qiaoer gemetar kesakitan, hatinya terkoyak. Kemarahan membawanya kemudian ketika dia meraung di udara. Sakiti dia dengan cara apapun dan aku bersumpah untuk mengambil nyawamu. Hihihi, gagah sekali. Xiao menggurui. Phoenix guntur kecil, aku bisa menghancurkanmu semudah serangga seperti dirimu sekarang. Tapi bahkan di masa jayamu, tidak ada binatang suci yang bisa mengalahkan binatang suci lainnya, hahaha. Kenapa kamu? Namun, Xiao berganti nada ketika dia memulai. Kamu punya pilihan. Bukankah kamu datang untuk menyelamatkan Kilin muda? Anda sekarang harus memutuskan siapa yang hidup dan mati, manusia atau Kilin, hihihi.